Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di kelas saya eh, di mata kuliah perilaku dan budaya organisasi. Nah, yang pertama itu yang akan kita bahas adalah perilaku di dalam organisasi. Oke, berperilaku di dalam organisasi itu memang membutuhkan interpersonal skill yang bagus. Jadi kalau Anda bertanya-tanya interpersonal skill itu apa, itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, kemampuan berkomunikasi itu akan berkembang seiring dengan uh, waktu di mana Anda sering melaksanakan yang namanya komunikasi atau berinteraksi dengan banyak orang. Nah, kalau Anda mulai bertanya-tanya misalnya, Bapak saya introvert, teman saya ekstrovert, ya emang ada yang begitu. Cuman uniknya di sebuah organisasi itu semua peran akan terisi. Jadi kalau Anda cari kerja atau Anda berada dalam sebuah organisasi, nah, Anda akan menemukan perannya masing-masing. Kalau Anda introvert, ya Anda akan mengisi posisi introvert itu. Kalau Anda extrovert, Anda akan mengisi posisi extrovert. Yang mana semuanya punya peran masing-masing dan tidak akan tertukar. Manakala sebuah organisasi itu sudah punya porsinya masing-masing, maka Anda nggak akan bisa masuk lagi. Cirinya begitu. Bahkan kalau Anda ketahui atau Anda nggak tahu ya, yang perlu Anda ketahui itu organisasi itu ada yang formal, ada yang informal. Kalau formal Anda bisa tahu posisi-posisi formalnya. Minimal Anda bisa jaga-jaga, oh ini memang harus extrovert, ini memang harus introvert. Kalau informal, Anda nggak tahu, Anda harus komunikasi dulu. Nah, berperilaku itu dalam organisasi ya memang butuh komunikasi yang bagus. Untuk apa sih komunikasi yang bagus itu? Biar bisa berinteraksi dan menjalankan berbagai aktivitas dalam organisasi. Nah, memahami perilaku organisasi itu memang membantu manajer menentukan pengelolaan yang efektif karena manajer itu sebagai apa ya, puncak pimpinan dituntut untuk mengelola dengan baik, yang mana nggak gampang. Kenapa? Karena Anda akan menghadapi berbagai macam jenis orang, berbagai macam masalah seseorang, yang mana ada yang mau terbuka, ada yang enggak gitu ya. Nah, makanya manajer itu punya yang namanya kemampuan-kemampuan luar biasa. Salah satunya adalah kemampuan teknis atau kuantitatif disebutnya di materi ini ya. Tapi kalau di tulisan berikutnya itu, namun kemampuan komunikasi dan kepemimpinan lebih penting. Jadi sebaik-baiknya manajer itu kalau dia nggak bisa komunikasi juga ya kayak som laku. Intinya apa? Komunikasi. Nah, kepemimpinan lebih penting lagi, memimpin. Memimpin itu mengarahkan, mengendalikan ya. Sama seperti fungsi manajemen ya, POAC, merencanakan, kemudian apa? Organizing, mengorganize ya, menyatukan seseorang dengan orang banyak, activating, melaksanakan, mengayomi pula, dan controlling, mengendalikan serta mengawasi. Jadi ya itu memang harus dilakukan semua. Nah, yang perlu Anda ketahui juga, manfaat organisasi dengan manajer yang memiliki interpersonal skill itu adalah pertama, karyawan berkualitas itu akan sedikit yang resign karena banyak cerita kalau sudah bekerja terus ketemu bos yang kurang pas begitu, ya memang banyak yang resign. Nah, resign itu apa salah? Ya enggak sih. Resign itu pilihan Anda kalau misalnya nggak cocok. Ya biasanya nggak cocok dengan pimpinan. Nah, cuman eh, Anda perlu realistis ya dalam menghadapi sebuah situasi bikin resign itu. Ya, Anda
tentukan tujuan dulu. Anda bekerja itu apa? Kalau Anda tujuan bekerja itu fokus memang cari uang, ya cari uang. Ya, kalau misalnya Anda fokus yang lain, ya fokus saja. Maksudnya adalah kalau Anda tidak cocok dengan pimpinan itu adalah salah satu pengganggu. Ya. Dan harusnya Anda di awal itu sudah siap dengan segala konsekuensinya. Misalnya kalau resign gimana, kalau nggak resign bagaimana gitu. Nah, cuman saran saya kalau misalnya Anda bekerja kemudian ingin resign, ya pastikan di tempat yang baru nasib Anda akan lebih bagus. Begitu. Nah, kalau manajer di sebuah organisasi itu punya interpersonal skill yang bagus, maka karyawan itu akan enak diajak berbicara. Ya, kasarannya merakyat lah. Tapi merakyat pun belum tentu komunikasinya bagus. Ya, kadang-kadang ada orang yang butuh komunikasi yang cukup private, ada yang tidak. Terus yang kedua, pelamar kerja itu punya kualitas yang bagus. Iya, kenapa? Ya karena banyak karyawan yang merasa nyaman bekerja di sana. Tapi ingat, nggak boleh terlalu nyaman. Karena kalau karyawan terlalu nyaman, kinerjanya tidak akan membaik atau kinerjanya justru menurun karena dia terlalu nyaman. Ya, nanti kita akan pelajari di bab stres. Kenapa? Karena karyawan itu butuh stres. Nggak boleh karyawan itu stresnya terlalu tinggi, tidak boleh juga terlalu rendah atau bahkan tidak stres sama sekali, itu nggak boleh karena jadi masalah. Nah, kembali lagi, pelamar kerja punya kualitas yang bagus. Kenapa? Ya karena melihat, oh kondisinya kok bagus ya, manajernya oke. Jadi banyak yang mau mendaftar kerja di situ. Nah, yang ketiga, kinerja keuangan organisasi berjalan baik. Oh iya, kenapa? Karena komunikasinya lancar. Ya, yang belum terjelaskan di sini adalah harus amanah. Karena kalau nggak amanah, ya bodoh aja. Oke, manajer itu ngapain sih? Ya, dan kenapa pula yang dibahas di sini itu adalah manajer? Ya, karena manajer itu perlu tahu perilaku dari individu yang ada di organisasi dan terlebih dia yang mimpin. Ya, manajer itu ngapain? Menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi apa? Kemampuan memimpin lebih penting di sini, bukan kemampuan teknis. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau Anda nggak bisa wajar, karena memang ada orang-orang yang nggak bisa mengerjakan sesuatu itu sendirian. Nah, fungsinya manajer, kalau Anda jadi manajer, yang mengarahkan ya, ngasih tahu, itu caranya begini ya, tapi tidak detail, karena biar dia yang ngerjain gitu. Nah, aktivitasnya apa sih manajer ini? Pertama, buat keputusan. Kedua, alokasi sumber daya. Tiga, ngarahin. Jadi nggak cuma ngomong, yang ngarahin juga. Tapi tidak mendetail sampai ke teknis sekali, karena dia juga nggak tahu. Ya, fungsinya dia adalah apa? Merencanakan sampai controlling ya, mengendalikan. Gitu. Oke, 4 fungsi manajemen tadi sempat tak singgung, yaitu planning, organizing, directing, controlling, atau actuating ya. Directing itu sama dengan actuating. Planning itu merencanakan, organizing itu menyatukan, mengorganize ya. Terus directing atau actuating itu mengarahkan. Dan terakhir adalah controlling, mengendalikan. Jadi biar karyawan itu nggak kabur kemana-mana, perlu dikendalikan dalam sebuah komando. Ya, fungsi manajemennya bagus itu ada di militer biasanya, karena komandonya jelas. Kalau di tempat lain belum tentu. Jadi kalau Anda ingin belajar komando ya dari tentara itu. Nah, dalam peran manajerial dari Mintzberg itu ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui itu. Mulai dari sisi dari luar organisasi sampai si manajernya. Nah, manajer itu akan berpikir dari dalam ke luar dan luar ke dalam. Jadi memang banyak yang dipikirkan kalau jadi manajer.
dan seiring pula dengan bayarannya yang memang mahal. Manajer itu kalau bisa Anda lihat ya, komunikasi itu paling dekat dengan manajer. Kemudian apalagi networking. Ya, dan yang paling atas adalah dealing atau kesepakatan, menjalin kesepakatan. Nah, memang manajer itu kadang-kadang orang bilang manajer itu dilahirkan ya, karena instingnya juga perlu ada. Itu memang benar adanya. Kenapa? Karena manajer itu harus peka juga dengan situasi dari dalam organisasi dia dan peka terhadap kondisi dari luar organisasi dia gitu. Nah, Mintzberg itu ingin menjelaskan bahwa manajer itu punya 3 peran utama. Pertama interpersonal, yang kedua informasional, dan yang ketiga adalah decisional. Interpersonal itu lebih kepada sosok, pemimpin, dan penengah. Kemudian informasional itu sebagai pengawas, penyebar, dan juru bicara. Ya, penyebar itu maksudnya penyebar informasi dari atas ke bawah. Kadang manajer itu juga bukan pemimpin. Jadi apa? Fungsinya adalah menyebarkan informasi yang dirasa cukup untuk didengar oleh bawahannya. Decisional itu adalah biasanya pengusaha ya. Kemudian penghalau gangguan. Maksudnya jika ada gangguan dari luar, maka manajer itu yang harus bertindak sebagai benteng pertamanya, biar apa tidak terjadi gangguan di dalam organisasinya. Kayak Donald Trump itu ketika ada suara-suara wah ada COVID-19 itu dia rem dulu ya dengan konsekuensinya. Indonesia juga begitu ya, merem dulu berita tentang COVID-19 dengan segala konsekuensinya. Ya seperti itu. Nah, ada pula kemampuan manajerial oleh Katz. Kalau tadi Mintzberg, ini Katz ya. Katz itu membagi menjadi 3 kemampuan ya. Yang pertama adalah konseptual, terus humanis, sama teknis. Nah, teknis itu terkait dengan keahlian. Tapi humanis itu kemampuan bekerja sama. Konseptual itu adalah pengambilan keputusan, pemecahan masalah, sama kemampuan analisis. Bisa Anda lihat di sana, lower level manager itu kemampuan teknisnya lebih besar daripada kemampuan konseptualnya. Ya, kalau kemampuan humanis itu atau kemampuan berkomunikasi, kemampuan kerjasama itu cenderung sama ya. Levelnya. Kemudian masuk ke middle level manager atau tingkatnya supervisor atau manajer tengah itu. Nah, bisa Anda lihat tuh, konseptualnya mulai agak banyak ya. Kemampuan teknisnya mulai menurun. Nah, top level, nah yang paling penting adalah conceptual skill. Nah, conceptual skill itu bisa Anda pelajari di S1 ya sekarang ini. Ya, cuman problemnya karena terlalu banyak S1, gak mungkin ada perusahaan yang mau menerima para konseptor-konseptor itu ya, karena gak berpengalaman. Nah, yang berpengalaman itu gimana? Ya, Anda udah cari kerja dulu, punya pengalaman dulu ya, baru bisa ke sana gitu. Dan dari materi dari atau konsep dari Katz itu, top level manager itu memang punya conceptual skill yang bagus. Nah, dalam gambar ini bisa Anda lihat ya, antara manajer pada umumnya itu 32% ya paling tinggi itu merupakan pengelolaan secara tradisional. Dan yang paling rendah adalah networkingnya. Nah,
Kalau manajer yang efektif bagaimana? 44% itu komunikasinya yang bagus, efektif. Dan yang paling rendah adalah networkingnya. Jadi Anda kalau mau mengelola secara efektif ya networkingnya kecilin, komunikasinya dibesarin. Tapi coba Anda lihat ya, manajer yang sukses itu bagaimana? Networkingnya yang banyak. Dan 28% itu adalah komunikasi. Dan yang paling rendah adalah human resource manajemennya. Ya, karena kuncinya adalah di networking dan komunikasi. Ada pula Lutyens ya. Lutyens itu membagi beberapa manajer ya. Atau aktivitas manajernya menjadi beberapa hal. Pertama tradisional, komunikasi, manajemen SDM sama jaringan. Kalau tradisional itu biasanya buat keputusan, perencanaan, komunikasi itu bertukar informasi. Kalau manajemen SDM itu lebih kepada gimana caranya memotivasi seseorang. Ya, kemudian manajemen konflik itu kalau Anda ingin mengelola organisasi dengan baik, biasanya ciptakan konflik di antara mereka. Kenapa? Karena ketika ada konflik, mereka akan ribut dengan konfliknya tersebut dan tidak akan mengganggu kondisi yang di atas, yaitu konsep itu sering dipakai, bahkan di Asia juga dipakai ya, konsep dari manajemen konflik itu. Jadi eh, kenapa kok konflik harus di manage ya? Karena kalau tidak di manage nanti larinya kemana-mana. Tapi kalau konflik itu masih dalam tahap bisa dikelola dengan baik, wah bagus sekali itu. Apalagi Anda tahu alurnya ya. Kemudian jaringan. Jaringan itu lebih kepada bagaimana bersosialisasi, berpolitik, ya berinteraksi dengan orang lain. Oh ya, kalau misalnya Anda ada pertanyaan, Anda bisa tanya di Google Classroom atau japri saya. Nah, manajer yang cepat mendapatkan promosi atau berhasil itu melakukan hal yang berbeda dibandingkan manajer yang efektif atau manajer yang melakukan tugas dengan baik. Kenapa? Ya karena melakukan hal yang di luar dugaannya atau out of the box. Nah, ini biasanya kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang yang tingkat inovasinya tinggi, ya, berpikir kreatif. Nah, perilaku organisasi di situ dijelaskan bahwa pembelajaran tentang dampak individu, kelompok maupun struktur organisasi terhadap penggunaan pengetahuan tertentu untuk meningkatkan kinerja organisasi yang efektif. Jadi kalau manajer itu tahu bagaimana perilaku dari karyawannya atau anak buahnya, maka sedemikian rupa manajer ini bisa mengusahakan agar apa? Perilaku-perilaku yang ada di dalam organisasi itu sebagai individu anak buahnya tadi bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dari organisasi sehingga apa? Efektif dan efisien. Nah, manajer sendiri itu memang perlu menggunakan 3 pendekatan. Pertama, intuisi, ya, berbasis informasi yang tidak akurat. Yang kedua adalah fadism, ngikut mode. Dan yang ketiga, studi sistematis. Cuman kalau studi sistematis itu makan banyak waktu. Yang pertama, intuisi itu jarang dimiliki oleh manajer. Atau setidaknya kita semua punya intuisi ya. Cuman intuisi yang tepat itu jarang terjadi. Basisnya adalah pengalaman ya. Informasinya memang nggak akurat ya, intuisi. Tapi dengan pengalaman, intuisi itu menjadi lebih hebat. Kalau fadism itu ngikut mode ya, biasanya lebih kepada stereotip ya, atau kira-kira ya, karena Anda punya pengalaman tertentu. Maka dari itu, agar nggak keliru ya, manajer itu harus punya banyak bukti untuk mendukung pendekatan-pendekatan yang dimiliki oleh manajer. Nah, faktor situasi itu memang dapat mengubah hubungan antara dua variabel secara drastis. Bisa juga karena perbedaan budaya. Nah, slide ini menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang akan
berubah ya ketika eh, dihubungkan satu sama lain. Kalau dalam budaya Amerika, ngasih apa namanya jempol ke atas itu apa namanya merupakan komplementer atau sanjungan. Tapi kalau di budaya Australia, ngasih jempol ke atas itu insult ya. Insult itu maksudnya penghinaan. Jadi ini yang menarik dari sebuah perilaku. Nggak semuanya sama. Kemudian ada hal menarik yang perlu Anda ketahui tentang perilaku organisasi. Ada yang namanya organizational citizenship behavior atau tingkah laku karyawan yang sifatnya sukarela namun meningkatkan efektivitas organisasi. Misal, kebiasaan pulang malam, suka lembur ya, cinta lembur, cinta kerja. Kayak di Jepang tuh UCB-nya bagus sekali tuh. Ya, tapi akhirnya banyak yang nggak menikah, jadinya jelek juga ya. Tapi untuk organisasi bagus sekali. Jadi di Jepang itu kalau Anda bekerja sekali seumur hidup ya di situ. Ya, komit sangat. Beda sama yang di sini. Terus yang kedua kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu definisinya adalah perasaan positif ya oleh karyawan berdasarkan hasil evaluasi atas sebuah pekerjaan tertentu yang dia dilakukan tadi. Kalau nggak puas berarti tidak muncul apa namanya perasaan positif gitu. Eh, Kira-kira itu untuk materi pertemuan kedua ini. Kalau misalnya Anda ada pertanyaan, silakan bertanya melalui Google Classroom atau bisa japri saya.